Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Besar Jordi Pemanah Tauhid NIM 2205020114 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pelayanan publik. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi. Yang pertama yaitu pengertian tentang pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan pemberian jasa oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Ada 3 alasan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai mengembangkan dan menerapkan good governance di Indonesia, yaitu yang pertama adalah pelayanan publik selama ini menjadi ranah di mana negara diwakili pemerintah berinteraksi dengan lembaga dan pemerintah. Keberhasilan dalam pelayanan publik akan mendorong tingginya dukungan masyarakat terhadap kerja birokrasi. Yang kedua, pelayanan publik adalah ranah di mana berbagai aspek clean and good governance dapat diartikulasikan secara mudah. Dan yang ketiga, pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur governance, yaitu pemerintah, masyarakat, dan mekanisme pasar. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, yaitu pemerintah. Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat pada penyelenggaraan negara. Negara didirikan oleh publik atau masyarakat dengan tujuan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya, negara dalam hal ini, birokrasi haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual, akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat. Baiklah, kita masuk pada unsur-unsur pelayanan publik. Menurut Barata tahun 2004, terdapat 6 unsur penting dalam proses pelayanan publik. Adapun unsur-unsur itu, yang pertama adalah penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang atau jasa-jasa. Yang kedua itu ada penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen, yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan tadi yang pertama. Yang ketiga yaitu jenis layanan. Jenis layanan ini dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan. Yang keempat ada kepuasan pelanggan. Dalam memberikan layanan, penyedia layanan harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh oleh pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas barang atau jasa yang mereka nikmati. Menurut Kasmir tahun 2006, ciri-ciri pelayanan publik yang baik adalah memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama itu tersedianya karyawan yang baik, di mana apabila karyawannya baik maka para customer menjadi lebih enak dalam menikmati pelayanannya. Yang kedua, tersedianya sarana dan prasarana yang baik. Apabila sarananya baik maka customer akan merasa senang. Yang ketiga, bertanggung jawab kepada setiap nasabah atau pelanggan sejak awal hingga akhir. Maka karyawan ini akan menyelesaikan atau bertanggung jawab dari awal sampai akhir. Yang keempat ada mampu melayani secara cepat dan tepat. Apabila penyedia layanan melakukan tindakan yang cepat dan tepat, maka customer menjadi lebih senang dalam menikmati pelayanan publik tersebut. Yang kelima, mampu berkomunikasi.
Yang keenam, memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi. Yang ketujuh, memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik. Kedelapan, berusaha memahami kebutuhan nasabah. Yang kesembilan, mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah. Oke, kita masuk pada asas-asas pelayanan publik. Menurut Radminto dan Winarsi tahun 2006, terdapat beberapa asas dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah dan perizinan yang harus dipastikan, yaitu yang pertama ada empati dengan customer. Pegawai yang melayani urusan perizinan dan instansi penyelenggara jasa perizinan harus dapat berempati kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan. Yang kedua ada pembatasan prosedur. Prosedur harus dirancang sependek mungkin. Dengan demikian konsep one stop shop benar-benar diterapkan. Dimana one stop shop ini kita hanya di satu tempat saja, tidak dioper ke tempat lain pada saat melakukan pelayanan agar menjadi simple dan cepat. Yang ketiga ada kejelasan tata cara pelayanan. Tata cara pelayanan harus didesain sederhana mungkin, mungkin dan dikomunikasikan kepada masyarakat pengguna jasa layanan. Yang keempat ada minimalisi persyaratan pelayanan. Persyaratan dalam mengurus pelayanan harus dibatasi sedikit mungkin dan sebanyak yang benar-benar diperlukan. Ini sangat penting karena apabila persyaratannya itu terlalu banyak, maka para customer akan menjadi ribet dan malas untuk melakukan pelayanan tersebut. Yang kelima itu ada kejelasan kewenangan. Kewenangan pegawai yang melayani masyarakat pengguna jasa pelayanan harus dirumuskan sejelas mungkin dengan membuat bagan tugas dan distribusi kewenangan. Yang keenam ada transparansi biaya. Biaya pelayanan harus ditetapkan seminimal mungkin dan setransparan mungkin. Dikarenakan apabila tidak transparan, maka terdapat tindakan pungli yang sewenang-wenangnya mengambil biaya dari penikmat layanan tersebut. Yang kedelapan ada minimalisasi formulir. Formulir harus dirancang secara efisien sehingga akan dihasilkan formulir yang komposit. Satu formulir yang dapat dipakai untuk berbagai keperluan. Nah, ini sangat penting karena apabila banyak formulir yang digunakan, maka semakin ribet dalam pelayanan tersebut. Yang kesembilan ada maksimalisasi masa berlakunya izin. Untuk menghindari terlalu seringnya masyarakat mengurus izin, maka masa berlakunya izin ini harus ditetapkan selama mungkin atau diperpanjang. Kalau bisa dibuat secara permanen agar pengurusannya itu hanya sekali dalam seumur hidup. Yang ke-10 ada kejelasan hak dan kewajiban provider dan customer. Hak-hak dan kewajiban bagi provider maupun customer harus dirumuskan secara jelas dan dilengkapi dengan saksi serta ketentuan ganti rugi. Yang ke-11 ada efektivitas penanganan keluhan. Pelayanan yang baik sedapat mungkin harus menghindarkan terjadinya keluhan. Akan tetapi jika muncul keluhan, maka harus dirancang suatu mekanisme yang dapat memastikan bahwa keluhan tersebut ditangani secara efektif sehingga permasalahan yang ada dapat segera diselesaikan dengan baik. Ini sangat penting karena apabila tidak efektif dalam penanganan keluhan, maka sangat banyak keluhan dan tidak tertangani sehingga bertumpuk dan tidak selesai. Itu tadi dari asas-asas pelayanan publik. Terdapat 11 aspek ya, di mana asas-asas pelayanan publik ini sangat perlu diterapkan dalam keberlangsungannya agar menjadi efektif dalam melakukannya. Selanjutnya kita masuk pada prinsip pelayanan publik. Tujuan pelayanan publik adalah memuaskan dan bisa sesuai dengan keinginan masyarakat atau pelayanan pada umumnya. Untuk mencapai hal itu diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 62 tahun 2003
tentang penyelenggaraan pelayanan publik setidaknya mengandung sendi-sendi. Adapun poin-poin atau sendi-sendi dari prinsip pelayanan publik yang pertama adalah kesederhanaan. Dalam arti prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit atau bertele-tele, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Yang kedua ada kejelasan. Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal yang pertama itu persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik. Yang kedua, unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyesuaian. Yang ketiga yaitu rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayarannya. Kembali lagi pada aspek-aspek prinsip pelayanan publik. Yang ketiga, kepastian waktu, yaitu pelaksanaan pelayanan publik harus dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan, tidak lewat dari waktu yang ditentukan, sehingga para customer dapat mengambil apa yang dijanjikan pada waktu itu. Yang keempat ada akurasi. Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah. Yang kelima ada keamanan, proses, dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum dalam keberlangsungannya. Dan yang keenam ada tanggung jawab. Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di mana siapa yang bertanggung jawab dalam penyelesaian pelayanan ini? Jika terlalu banyak, maka para customer akan menjadi bingung sehingga susah dalam keberlangsungannya. Yang ketujuh ada kelengkapan sarana dan prasarana. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja, dan pendukung lainnya yang dapat memadai, termasuk penyediaan sarana teknologi, telekomunikasi, dan informatika, sehingga pelayanan publik menjadi cepat karena teknologi yang terbaru. Yang ketujuh ada kemudahan akses, yaitu bahwa tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi, telekomunikasi, dan informatika. Kemudahan akses ini tidak mempersulit orang dalam menjangkau lokasinya atau dapat menggunakan teknologi dalam mencari tempat pelayanan tersebut. Yang kedelapan ada kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan. Pemberi layanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas. Dan yang terakhir dari prinsip pelayanan publik yaitu kenyamanan. Kenyamanan lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, dan disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, dan lingkungan yang indah, sehat, serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain, sehingga tidak bolak-balik apabila pengen buang air atau pengen beribadah, maka sudah tersedia tempatnya. Apabila ingin parkir sudah tersedia juga. Jadi kenyamanan customer sangat diutamakan dalam hal ini. Itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau penyusunan kata yang tidak benar, itu dari saya. Yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.